Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erni Hardiani, NIM 8603546556. Saya dari Prodi PGSD dari Universitas Terbuka. Saya di sini berdiri untuk menjelaskan dan memenuhi tentang tugas 1 dari ilmu filsafat. Mari kita simak sama-sama. Judul presentasi yang akan saya bawakan yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar ilmu filsafat. Ada apakah itu ya? Oke, kalian tahu apakah itu filsafat? Mari kita bahas sama-sama. Filsafat berasal dari bahasa philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, ilmu filsafat adalah cinta kebijaksanaan terhadap suatu usaha manusia untuk berpikir secara mendalam tentang suatu hal. Dengan kata lain, filsafat mengajak kita tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi juga bertanya, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Dalam ilmu filsafat ada 3 bagian yang penting. Apakah saja itu? Yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya merupakan 3 pilar utama yang berbentuk dasar pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Ketiganya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, mari sekarang kita simak ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek atau yang dipelajari dalam suatu ilmu, serta bagaimana hakikat atau kenyataan dari objek tersebut. Ontologi biasanya menjelaskan tentang apa sih yang dipelajari. Mari kita simak apa contoh dari ontologi. Yaitu ada apa itu manusia dalam ilmu sosial, apa yang dimaksud alam dalam ilmu sains. Dengan ontologi, ilmu memiliki batasan yang jelas tentang apa yang diteliti sehingga tidak melebar ke hal-hal yang di luar kajian. Kedua, yaitu ada epistemologi. Epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode yang digunakan, dan bagaimana menentukan kebenarannya suatu ilmu. Epistemologi menjelaskan bagaimana caranya kita mengetahui atau memperoleh suatu ilmu. Mari kita simak apa contoh dari epistemologi. Contoh dari epistemologi yaitu menggunakan metode ilmiah. Contohnya seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Menguji kebenaran melalui data-data yang mencakup dengan logika. Jadi tidak di luar nalar kita ya. Peran epistemologi sangat penting karena menentukan apakah suatu pengetahuan bisa dipercaya atau tidak. Kebenarannya itu jadi kita uji oleh epistemologi. Yang ketiga yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai, manfaat, tujuan, serta etika dalam menggunakan sebuah ilmu pengetahuan. Aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu digunakan. Biasanya aksiologi itu yang bermanfaat. Contohnya, setelah belajar tentang tanaman, siswa jadi tahu pentingnya menjaga lingkungan. Mereka tidak merusak tanaman dan melalui peduli terhadap alam. Mereka mulai peduli terhadap alam di sekitarnya serta bisa merawatnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memetik-metik dedaunan, menjaga lingkungan yang asri itu. Artinya, ilmu digunakan untuk hal yang baik. Aksiologi memastikan bahwa ilmu tidak hanya
benar, tetapi juga bermanfaat dan bermoral. Yang terakhir, apa sih kaitan ketiganya itu? Apa keterkaitan ketiganya? Ketiga aspek ini membentuk dasar filsafat secara utuh. Seperti ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, aksiologi memberi arah untuk apa ilmu itu digunakan. Tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu akan kehilangan keseimbangan. Bisa tidak jelas, tidak valid metodenya, atau bahkan disalahgunakan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan. Kalau diibaratkan, ontologi adalah tujuan, epistemologi adalah proses, dan aksiologi adalah pemanfaatannya. Jadi semuanya tidak bisa ditinggalkan, harus berkaitan. Baik, dari yang saya tadi presentasikan, apa sih kesimpulannya? Jadi, filsafat membantu kita berpikir lebih mendalam. Sedangkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi dasar agar ilmu tidak hanya dipahami, tetapi juga digunakan dengan baik, serta di dalam kehidupan sehari-hari itu akan bermanfaat. Kata kuncinya adalah yang biar kita mudah diingat ya. Seperti satu, ontologi, kata kuncinya adalah apa, epistemologi, kata kuncinya bagaimana, dan aksiologi, kata kuncinya untuk apa. Baik, saya ucapkan terima kasih. Presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.